Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, shalom. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian, syukur dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan sehat Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan terlalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami mau membawa segenap kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Syukur kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
kuasa perbuatanmu. Oh, terima kasih Tuhan di hidupku. Oh, haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat Tuhan. Oh, kami menyembah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan, pengharapan kami Bapa. Kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak bimbang sebab Engkau Allah yang menyertai dan melindungi kami Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Tuhan. Kami agungkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau dahsyat Bapa. Oh, Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah penyembuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan harapan kami. Engkau Allah kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah penyembuh atas penyakit kami Bapa. Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa. Kuasa-Mu Tuhan dahsyat Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya mana syandala malam. Kami umat-Mu datang padamu Tuhan, merendahkan diri, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sebab Tuhanlah pengharapan kami satu-satunya. Pribadi yang paling mengenal hati dan hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau bersuka cita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Dialah Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Yes, Kaulah menara dan kota berlindung. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, padamu Tuhan, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatan. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku. Takkan pernah
Ibu masih bersuka cita? Amin. Yang di sini semua bersuka cita. Bapak Ibu yang di rumah bersuka cita. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini dalam segala kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami tahu Tuhan semuanya adalah dalam kuasa-Mu Bapa. Tuhan yang memampukan kami melewati semuanya. Tuhan yang memampukan kami Tuhan, dan kami percaya kami sembuh, kami kuat di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami hadapi hari-hari hidup kami ke depan Tuhan, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami memilih tetap percaya. Sebab kami tahu jejak-Mu sempurna Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti. Yes Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan hanya kepada-Mu. Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Kami mau serahkan diri kami, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang di rumah dan di gereja, mari kita bersatu hati berdoa untuk pokok doa. Yang pertama, doakan jemaat Tuhan agar tetap sehat, yang sakit tetap bersemangat dan segera dipulihkan. Yang kedua, berdoa bagi bangsa dan negara kita agar pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk membuat kekacauan, kepaduan, hoaks, kebencian, dan aji rusuh ini. Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus ada dalam perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Jemaat yang saat ini sedang sakit Tuhan, terpapar COVID Tuhan. Tuhan yang memberikan hati yang gembira buat mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hati yang bersuka cita adalah obat Tuhan, yang manjur Tuhan. Kami percaya Tuhan, selalu ada semangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan, sebagai penghiburan buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyakit ini tidak membawa kematian Tuhan, tapi kami dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dalam isolasi mandirinya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan, kubu pertahanan kami Tuhan, kami tidak akan takut bahaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan Tuhan. Kami yang juga sehat Tuhan, tetap dalam perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Segala virus apapun itu Tuhan, Tuhan kami tolak semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagari kami semuanya Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi yang kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tolong Tuhan beri kekuatan kepada Bapak Presiden kami Tuhan Jokowi, mengatur staf-stafnya, menteri-menterinya Tuhan, semuanya bersatu hati Tuhan, mengambil kebijakan yang sama Tuhan untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Segala pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan, seseorang yang membuat kerusuhan, penyebar berita hoaks, ujaran kebencian Tuhan, mereka semua boleh disadarkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mengambil situasi kepentingan dalam situasi saat ini Tuhan, terlebih kepentingan politik Tuhan. Kami percaya Tuhan yang campur tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir atas setiap elemen bangsa kami Tuhan. Bersatu hati untuk mengatasi pandemi ini Tuhan, bukan memprovokasinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap tenaga kesehatan yang sedang bekerja Tuhan. Situasi yang sulit ini Tuhan, berikan mereka kekuatan yang lebih Tuhan, stamina yang baik Tuhan. Ketika mereka sakit Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan
kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang berbelas kasih Tuhan, mendapatkan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan pendistribusian vaksin yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masyarakat yang mau vaksin Tuhan, disediakan oleh pemerintah saat ini Tuhan. Semuanya boleh mendapatkan segala sesuatunya Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang saat ini terjadi, baik sisi ekonomi juga Tuhan memberkati. Agar pemerintah juga menjadi jalan keluar yang terbaik Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bagi negara kami Tuhan, bagi masyarakatnya Tuhan. Dan percaya kami boleh dipulihkan kembali, perekonomian boleh kembali berputar dengan baik Tuhan. Indonesia boleh dipulihkan Tuhan, bangsa dan negara kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan, berkati firman yang akan kami dengar Tuhan. Buka hati kami Tuhan, untuk terus belajar, menerima setiap kebenaran firman, bahkan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, biarlah semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kami menerima firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Hari ini seperti yang saya sudah jadwalkan beberapa minggu yang lalu, itu adalah Pak Tondo yang akan melayani firman Tuhan. Tapi bertepatan dengan juga setelah sejak bulan Juli kita membuka kebaktian onsite, kemudian ada hal-hal yang menurut pertimbangan saya dan beberapa saudara, ada baiknya kita membuat kebaktian yang lebih banyak jemaat di rumah-rumah, sehingga dengan tindakan ini semoga dalam waktu seminggu, jadi artinya sudah 10 hari lebih, hampir 2 minggu, keadaan jadi lebih baik, sehingga kita berdoa di awal Agustus kita bisa kebaktian lagi. Seperti kita tahu bahwa situasi sekarang memang menuntut kita untuk semakin waspada, semakin berjaga-jaga, menjaga kesehatan diri kita. Tetapi yang paling penting adalah iman kita tetap terpelihara kepada Tuhan. Dengan iman yang terpelihara kepada Tuhan, kita juga akan membangun persekutuan dengan Tuhan selalu. Menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani adalah sebuah hal yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya cukup banyak juga saudara-saudara yang telah melewati masa-masa yang berat ketika mereka isoman, baik dengan tanpa gejala maupun gejala ringan dan sedang, dan mereka sudah sehat kembali. Nanti mungkin beberapa waktu ke depan kita bisa minta kalau mereka bersedia memberikan sedikit kesaksian untuk menguatkan hati jemaat Bapak Ibu atau saudaranya yang mungkin saat ini entah yang di Batu Raja atau di luar kota yang sedang isoman. Sebab meyakini bahwa orang-orang yang sedang isoman adalah seorang yang juga bisa sembuh, sehat kembali, beraktivitas kembali seperti saudara-saudara kita penyintas yang lain, akan menguatkan Bapak Ibu Saudara maupun saudara-saudara yang lain. Kira-kira itu saja, suara saya memang agak bindeng, tapi karena agak flu. Tapi semua yang melayani Tuhan sudah di antigen dan semuanya negatif ya. Jadi biarlah kita juga semuanya tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Tadi kita menyanyi dengan sebuah kesukaan yang bisa membangkitkan kekuatan secara rohani kita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan karena Dia hidup dan berkuasa dan masih melakukan setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Saya persilakan Pak Tondo untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita tidak usah tegang gitu ya. Seperti yang disampaikan Bapak Gembala di tempat ini, orang tua kita yang terus mengarahkan kita, tetap bersukacita. Amin.
Seperti doa Pak Hendi tadi juga bilang, hati yang gembira adalah obat. Ya, oleh sebab itu mari kita kasih senyum lah, kiri kanan. Kalau yang di rumah enggak pakai masker kan boleh senyum sama istri. Nah, itu kan. Senyum semua. Kalau sini senyum itu enggak kelihatan enggak apa-apa, tapi kelihatan dari auranya kan begitu. Baik Bapak Ibu. Pertama, saya juga mau sampaikan tetap sehat selalu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika punya pengalaman yang tidak menyenangkan, sakit begitu, ya bagi saya sudah terlewatkan begitu. Dan sekali lagi tetaplah kita menjadi sehat. Kita dukung doa terus buat orang tua di tempat ini, Bapak Ibu Gembala supaya sehat ya. Jangan sampai ada yang sakit. Saya juga sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ujiannya luar biasa begitu ya. W.L. Singer pemain musik sungguh luar biasa. Kita menikmati ya. Saya sudah lama enggak berjingkrak-jingkrak. Kalau saya ini biasa saya kalau datang saya di pojok sana ya berjingkrak-jingkrak gitu, enggak apa-apa ya toh. Kita menyembah Tuhan harus seperti itu dong. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Kita membuka dari Wahyu pasal 4 ayat 11 begitu ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bicara tentang tujuan Allah dalam hidup kita. Direncanakan bagi kesenangan Allah. Amin. Ya. Kita membaca sama-sama, yang di rumah juga membaca, di gereja kita membaca. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan bagi kesenanganmu semuanya itu ada dan ciptakan. Bapak Ibu, ini terjemahan dari terjemahan lain, NLT begitu, New Living Translation gitu ya. Jadi ada banyak terjemahan yang dipakai begitu, tetapi setiap terjemahan itu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam begitu. Baik. Direncanakan bagi kesenangan Allah. Nah, kita membaca juga Mazmur 149 ayat 4a, ini terjemahan lain juga begitu, dikatakan seperti ini, Tuhan mendapat kesenangan di dalam umatnya. Ya, kita belajar sedikit ya. Arti kata menyenangkan Bapak Ibu Saudara, itu kalau dari KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya bukanya online begitu, itu punya pemahaman seperti ini. Menjadikan senang, ya, membuat bersuka hati, membangkitkan rasa senang hati begitu. Memuaskan dan menarik hati. Ini arti kata menyenangkan begitu ya, menurut Kamus. Dalam kesempatan ini saya memberikan pemahaman seperti ini kepada kita sekalian. Arti menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara itu adalah berkeadaan selalu berkenan kepada Tuhan. Yaitu berpikir, berucap, dan melakukan segala sesuatu selalu dengan pikiran dan perasaan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada di dunia ini bukan kebetulan, amin. Kita ada di dunia ini semua karena kehendaknya Tuhan sendiri. Loh, ini harus kita pahami dong, kita harus yakin seperti itu. Jangan sampai kita mempunyai pikiran atau pemahaman sendiri bahwa saya ini kayaknya salah deh diciptakan di dunia. Saya ini kayaknya bukan direncanakan deh saya ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu deh. Kita ada di dunia ini diciptakan dan dikehendaki oleh Allah. Ada tujuan yang besar yang sedang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita ada di dunia ini. Amin. Ya, mari yang punya pikiran-pikiran seperti itu,
Aduh, saya kok seperti ini. Kayaknya salah deh orang tua melahirkan saya. Kayaknya salah deh saya ada di tempat ini. Mari pikiran seperti itu Bapak Saudara, itu tidak benar. Dan itu tidak berasal daripada Tuhan. Kita ada di dunia ini diciptakan dan dikehendaki Allah untuk mendatangkan kesenangan bagi Allah. Duh, ini tujuan yang besar. Ketika kita mengikuti pujian-pujian tadi dari awal Bapak Saudara, ya saya bersyukur tidak ada koordinasi begitu ya. Tapi pujian itu luar biasa. Dikatakan tadi agar hidupku memuaskan hati Tuhan. Kita ada ini karena dikehendaki dan Tuhan punya maksud yang besar atas hidup kita. Yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Kita berpikir bagaimana saya bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Mudah sekali. Mari kita menyamakan hidup kita dengan Allah. Mari kita menyamakan hidup kita Bapak Ibu Saudara sama dengan kehidupan Tuhan. Karakter Tuhan begitu. Kan tidak sulit dong. Bagaimana saya bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Samakan hidupmu dengan karakter Tuhan. Pertanyaan lagi begini, apa yang harus kita lakukan? Kitab suci Bapak Ibu Saudara, kitab suci sudah menuliskan banyak hal yang menjadi tuntunan orang-orang percaya. Kita seharusnya tidak ada kesulitan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di gereja dan di rumah, mari perhatikan firman Tuhan. Karena firmanlah yang mengajar hidup kita, mengarahkan hidup kita. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Banyak tertulis di dalam kitab suci. Nanti saya mau sampaikan. Bapak Ibu Saudara, saya merenung-renungkan terus firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu, gembala orang tua kita memberikan kepercayaan kepada saya, jujur saya itu sepanjang minggu memikirkan terus, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Di jalan pun saya juga berpikir ketika jalan begitu, aduh Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Hidup saya harus menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ketika hidup saya tidak benar, maka apapun yang disampaikan, apapun yang kita tunjukkan kepada orang lain, itu akan kembali dengan sia-sia. Samakan hidup kita dengan karakter Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mendatangkan kesenangan bagi Allah adalah tujuan hidup orang percaya. Ya, ini perlu dicamkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tujuan yang kita miliki dalam hidup ini, tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya tujuan hidup orang percaya itu adalah mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Saya mau tanya nih, apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara datang beribadah menyembah Tuhan? Bangun pagi begitu ya, mandi pagi, kalau dingin pakai air panas begitu, ya toh. Berpakaian rapi datang ke gereja menyembah Tuhan. Apa tujuannya? Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Saya juga demikian. Ketika saya harus berangkat pagi-pagi bus gitu kan, melayani di sana. Saya dengan sukacita, ya toh. Saya dengan istri datang ke sana. Tujuannya hanya satu, supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Supaya hatinya Tuhan itu disenangkan. Karena tidak ada tujuan lain Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang begini, ketika kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu Saudara,
itu kita akan memiliki perasaan, apabila kita tidak mengerti kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, kita akan memiliki perasaan tidak berarti. Ketika kita tidak memahami apa sih maksud Tuhan dalam hidupku, kok aku ada di dunia ini maksudnya apa begitu. Kalau kita tidak paham, kita itu menjadi orang yang cengeng, dikit-dikit ngambek. Aku ini tidak berarti, kesenggol dikit marah begitu ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengerti kebenaran ini. Kebenaran ini membuktikan bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kitalah yang harusnya membawa kesenangan bagi Tuhan. Saya mau cerita sedikit begitu ya. Ada pengalaman ketika saya berjalan ke arah Bahuga sana, Bapak Saudara, Bumi Agung begitu. Saya singgah di salah satu keluarga gitu. Ini orang percaya begitu. Ada satu anak muda sudah lama tidak ke gereja begitu ya. Jadi saya itu terkadang mengikuti status WA ya. Status WA itu walaupun saya jarang sekali begitu nulis status ya, tapi saya ikuti itu. Saya lihat tuh status. Nah, saya itu ikuti status anak ini begitu ya. Saya enggak usah sebut namanya deh. Statusnya Bapak Ibu Saudara itu selalu status yang pesimis begitu. Status yang selalu menyalahkan Tuhan. Tidak ada yang positif sedikit pun yang dia tulis begitu. Ketika saya melihat ke belakang, bertanya apa pengalaman hidupnya, dari kecil dia sudah ditinggal orang tuanya. Ya, hidupnya sakit-sakitan begitu. Mulai dia marah sama Tuhan. Dia tidak ke gereja. Saya tanya, sudah berapa tahun bro? 2 tahun. Bagus saya bilang ya. Tambah lagi 4 tahun. Gitu kan. Sudah 2 tahun saya bilang, ayo datang deh ke gereja sana saya bilang. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Mulai banyak alasan. Oke. Ketika saya hampir 1 jam bicara berdua begitu Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal positif, tidak ada hal yang baik yang sepertinya Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saya tidak terpancing. Biar saja begitu, karena saya tahu ini orang-orang yang hatinya masih banyak hal yang perlu dibereskan begitu. Lalu saya setelah saya diam, tiba-tiba ada pemikiran dalam hati saya itu begini. Coba tanyakan, ada enggak hal sekecil pun, sedikit pun atau satu hal pun yang Tuhan lakukan yang baik dalam hidupnya. Lalu saya tanya, bro, setelah kamu berbicara banyak, sepertinya enggak ada yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Iya betul. Coba kamu renungkan lagi, ada enggak satu hal saja, hal kecil saja yang kamu rasa yang Tuhan lakukan, yang itu baik buat kamu. Dia merenung Bapak Ibu Saudara. Lalu dia katakan gini, ada. Apa itu? Saya sembuh dari sakit. Lalu saya tepuk pundaknya bilang. Saya bilang, kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu bukan hal yang kecil. Itu hal yang besar. Kalau kamu sakit, ya toh, terus tidak sembuh, kamu mati, mau apa? Ketika saya sampaikan begitu, dia mulai tercelik Bapak Ibu Saudara. Benar juga ya, iya. Kamu hanya memikirkan yang kamu rasa tidak baik yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena kamu sakit. Dari kecil orang tua sudah tidak ada dan kamu tinggal dengan kakakmu. Tetapi ketika kamu disembuhkan dari sakitmu, itu hal besar yang harus kamu syukuri kepada Tuhan. Diam Bapak Ibu Saudara. Menang 1 saya kan begitu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia memiliki perasaan tidak berarti di hadapan Tuhan. Dia tidak punya tujuan hidupnya. Dia tidak mengerti kenapa dia ada di dunia diciptakan begitu. Saya mau kasih tahu semua deh. Kita ini mau cantik, ganteng, mau seperti apapun hidup kita. Ketika kita sudah ada di dunia menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita adalah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Amin. Kebenaran inilah yang membuktikan bahwa kita ini berharga Bapak Ibu. Saya percaya saja. Sekalipun badan saya kerempeng begini ya toh, saya ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Loh iya.
Siapa yang mau memuji diri kita kalau bukan diri kita sendiri, kan begitu? Ya, ayo dong senyum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kan begitu? Ya, tidak usah mikirkan yang lain, begitu ya. Mau ada atau tidak ada seperti apa ya, tetaplah tersenyum, kan gitu. Ya, saya sebegitu Bapak Ibu. Ketemu ya senyum gitu aja, sudah deh. Tapi ojo senyum terus-terusan, ya, begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut lagi ya. Sekarang yang di rumah, juga yang di gereja, mari kita ucapkan ini bersama-sama. Supaya ini membuat hati kita, iman kita itu juga semakin kuat begitu ya. Artinya menambahlah kepercayaan kita. Ucapkan bersama-sama, saya berharga di mata Tuhan, saya diciptakan untuk kesenangan Allah. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ini berharga, betul? Berharga di mata Tuhan, diciptakan untuk kesenangan. Yang pertama gini, diciptakan untuk sebuah tujuan. Kenapa saya ini kok ada harganya di mata Tuhan? Saya mau kasih tahu juga, orang yang meninggal itu dikatakan Mazmur, meninggal di dalam Tuhan itu juga berharga, betul ya? Beberapa kali saya memakamkan juga gitu. Orang yang meninggal di dalam Tuhan berharga. Itu sudah mati. Apalagi ketika kita masih hidup Bapak Ibu Saudara, kita ini sangat berharga di matanya Tuhan. Makanya ketika kita berpikir, aku ini kok kayak gini toh Pak, Bu, begitu kan. Kok aku kok kayak gini, itu pikiran bukan dari Tuhan. Tuhan ciptakan kita itu unik. Kita diciptakan oleh Tuhan itu spesial begitu ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu mari kita syukuri. Saya bersyukur, ya toh. Harus begitu. Seperti apapun hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita ini berharga di matanya Tuhan. Apalagi kita diciptakan itu punya maksud dan tujuan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Ketika ada satu gambar begitu, saya buka di Google, ya Mbah Google begitu, saya buka. Ada orang berdiri, di sini ada arah jalan banyak begitu kan, terus kosong, tidak ada tulisannya. Wah, saya melihat, ini berarti orang yang bingung dengan tujuan hidupnya. Dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, mau kemana dia berjalan. Kita harus memastikan hari ini bahwa kita semua tahu tujuan hidup kita. Amin. Ya, kita semua berharga di mata Tuhan. Kita juga harus tanamkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mulai merasa bahwa dirinya, aduh aku kok kayak gini tidak sama dengan yang lain. Mari kita sampaikan kepada mereka. Hidupmu nak berarti. Walaupun hidungmu pesek, itu ciptaan Tuhan. Walaupun hidungnya mancung, ini ciptaan Tuhan. Artinya apa? Kita tanamkan kepada mereka bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan. Inilah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Hargailah diri kita masing-masing. Karena ketika kita menghargai hidup kita, berarti kita sedang mengagungkan Sang Pencipta kita. Amin. Harus begitu ya. Jangan dikit-dikit ngeluh ya. Kesenggol dikit mulai enggak percaya diri. Lari masuk kamar ditutup, enggak keluar seminggu, enggak apa-apa, enggak makan kan gitu. Ya karpe dewe kan begitu. Yang kedua begini, kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada kesenangan lain yang diharapkan oleh Tuhan selain hidup kita. Inilah yang membuat kita itu berharga di mata Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 5 Bapak Saudara. Ya, kita membaca dulu ayat ini. Siap-siap Bapak Ibu Saudara yang di rumah, nanti kalau saya minta untuk membaca kitab suci begitu ya, dibaca. Efesus 1 ayat 5, saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Naik lagi jabatan kita Bapak Ibu Saudara.
Kita ini disebut anak-anaknya Allah. Mengerti dengan pemahaman ini, saya yakin kita sudah paham, anak-anak Tuhan. Anaknya siapa yang boleh diganggu orang lain? Tidak ada. Apa yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan? Salah satunya adalah karena kita ini anak-anaknya. Anak saya itu, Bapak Saudara, itu buat saya berharga sekali. Demikian juga anak-anak Bapak Ibu Saudara. Pasti itu berharga. Analisanya gampang. Kalau pas ulang tahun diraya-rayain kan gitu. Loh, karena dia berharga. Kan begitu ya toh? Kita ini adalah anak-anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Kembali kita berpikir begini, mari sadari ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu adalah pangkat yang tinggi. Betul? Itu satu jabatan yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Bukan main-main. Saya anaknya seorang petani, saya bangga. Bapak saya sampai hari ini masih kerja di sawah, saya bangga. Kita sebagai anak-anak Allah, kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang begini. Mendatangkan kesenangan bagi Allah, Bapak Ibu Saudara, itu disebut penyembahan. Ya. Ketika saya mempelajari begitu ya. Ternyata ketika kita mendatangkan kesenangan, kesukaan, memuaskan, menarik hatinya Tuhan, itu adalah sebuah bentuk penyembahan kita kepada Dia. Ya, kan lebih melebar lagi pemahaman kita. Mazmur pasal 147 ayat 11 Bapak Saudara, dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dalam terjemahan lain bicara begini, dalam terjemahan Contemporary English Version begitu dikatakan, Tuhan senang hanya kepada orang-orang yang menyembah Dia, berharap akan kasih setianya. Ternyata Tuhan itu sangat mengharapkan hidup kita itu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Bukan asal-asalan. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ternyata itu adalah sebuah bentuk penyembahan kita kepada Dia Sang Pencipta. Lanjutnya begini, segala perbuatan yang menyenangkan Allah adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nanti lanjutnya mulai membongkar pikiran kita. Ternyata tidak hanya sebatas kita ada di sini menyembah Tuhan. Tidak. Segala perbuatan yang menyenangkan hatinya Tuhan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, untuk memahami hal ini Bapak Saudara, memang banyak sisi, banyak aspek begitu ya. Tetapi inti dari sebuah penyembahan itu adalah kebutuhan batin untuk berhubungan dengan Allah. Hati-hati dengan hidup kita. Tembok ini tidak bisa membatasi hidup kita baik di sini dan keluar tidak baik. Segala hal yang kita lakukan Bapak Saudara yang menyenangkan hatinya Tuhan, ternyata itu adalah penyembahan kita kepada Dia. Mungkin kita berpikir begini, ibadah minggu, menyanyi, berdoa, khotbah, ini bicara tentang penyembahan begitu ya. Upacara-upacara keagamaan, ya, kesembuhan ilahi, mujizat. Ternyata tidak hanya sebatas itu sebuah penyembahan. Lebih jauh lagi dikatakan begini, yang menjadi pemahaman gitu kan, bahwa penyembahan itu adalah gaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita punya gaya masing-masing ya. Setiap gaya kita ini punya gaya masing-masing. Kalau di tim pelayanan kami begitu, saya ini sudah mulai paham, ada beberapa
di wilayah begitu saya mulai paham gayanya masing-masing itu saya mulai paham. Setiap kita Bapak Ibu Saudara punya gaya masing-masing. Penyembahan itu harusnya menjadi gaya hidup kita setiap hari. Amin. Amin. Karena ketika kita menyembah Tuhan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan itulah kesenangan bagi Dia. Yang di rumah jangan ngantuk ya. Kami di sini semangat semua loh ya. Ya, ayo perhatikan Bapak Saudara kan. Semangat begitu. Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Penyembahan itu sebuah gaya hidup begitu ya. Bukan hanya gaya ketika masuk gereja, tetapi ketika kita keluar dari gedung ini itu sama. Gaya yang menyenangkan hatinya Tuhan. Penyembahan itu Bapak Saudara jauh lebih dari sekedar ekspresi-ekspresi yang di atas tadi. Tapi penyembahan adalah gaya hidup kita. Ya ini harus kita pahami. Supaya pemikiran kita tidak dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Bahwa hidup kita di dalam dan di luar itu harus sama. Ketika kita bertemu dengan orang-orang di dalam dan ketika bertemu dengan orang-orang di luar sana, harusnya hidup kita itu sama, menyenangkan hatinya Tuhan. Mudah Pak? Tidak mudah. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan, Roh Suci yang akan memampukan hidup kita. Kalau terpeleset wajar, setelah itu bangun lagi dan berjalan lagi. Tuhan ingin hidup kita itu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena kita mengingat tujuan yang di awal. Kita ini direncanakan untuk kesenangan Allah. Nah ini agak kecil-kecil tapi kelihatan. Saya mau sampai begini. Penyembahan itu tidak hanya batas-batasan di sini saja Bapak Ibu Saudara ya. Bukan hanya ya musik, ya seperti yang saya sampaikan di depan. Setiap bagian dari ibadah adalah penyembahan kepada Tuhan. Setiap bagian dari ibadah Bapak Ibu Saudara itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Karena yang kita lakukan adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Saya punya pengalaman. Ketika tahun 2007 lah begitu ya. Saya ada di daerah Jawa Timur, saya melayani di sebuah gereja Bethel juga itu 2 tahun di sana. Saya punya pengalaman yang baik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya itu dikasih pelayanan mengatur sendalnya anak sekolah minggu. Nah, coba siapa yang sudah pernah? Ya, anak sekolah minggu Bapak Ibu Saudara tahu sekalian kan yang di rumah. Kalau masuk sekolah minggu itu, wah, kan sendalnya dilepas tuh, lempar gini-gini pokoknya guys, dilempar-lempar. Bapak Gembala waktu itu sampaikan, Tondo punya tugas atur sendalnya anak sekolah minggu. Waduh. Bapak Ibu Saudara saya mau kasih tahu, ini STH loh. Itu kan. Muncul di hati saya itu STH. Ngatur sendalnya anak sekolah minggu. Ya dengan berat hati waktu itu ya, jujur saja gitu ya. Ya sudah. Oh iya Pak. Padahal berapa sulitnya mengatur sendal anak sekolah minggu. Sulit enggak? Kalau di WA itu kan ada yang sendalnya putih semua ya repot tuh kan. Tapi kalau ini enggak sulit. Ya paling sekitar selebarnya muka pintu lah begitu ya. Mudah. Tidak butuh waktu yang lama. Hanya diatur, dipaskan begitu saja. Tapi waktu itu hati saya agak berontak sedikit begitu ya. Sombong gini gitu kan. Sombong enggak bisa terima. Lah ngatur sendal aja kok repot gitu kan. Mudah, tapi itu perlu 1-2 hari bagi saya. Ngatur sendal sekolah minggu. Ya, ini belum pernah punya toh pengalaman gitu kan. Ya, nanti kalau mau pernah punya dibagi Bapak Ibu ya di atas. Atur sendal anak sekolah minggu. Mudah itu. Ya, atur saja satu-satu begitu ya. Apa yang mau saya sampaikan?
Apapun yang kita lakukan, bentuk pelayanan apapun Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan percayakan bagi kita, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu menyenangkan Tuhan. Mertua saya laki-laki, si Tuhan sekarang masih diberi umur panjang, di Surabaya, itu setiap ke gereja, semua orang disalami sebelum pandemi. Ya. Datang percaya diri, Bapak itu, pokoknya disalami semuanya. Waktu itu kami ke gereja sama-sama di Surabaya itu agak risih juga. Tapi Bapak enggak masalah. Salami saja semuanya. Karena dia punya keyakinan bahwa yang saya lakukan ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Oh iya. Pelajarannya begini Bapak Saudara. Apapun yang Tuhan percayakan melayani di gereja ini, besar kecil yang dianggap begitu, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Oh iya. Yang terima tamu, senyum, diantar, sudah tahu sebenarnya. Duduknya di mana, pilih sendiri ya Bu ya, pilih sendiri, masih diantar, enggak apa-apa. Karena dia ingin melayani. Yang pegang-pegang alat semuanya. Memain musik, WL singer, sound system semuanya. Terima tamu, ya toh. Sekarang ada pelayanan cek suhu kan begitu. Suhu dicek gitu. Kasih masker. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh tujuan yang benar untuk menyenangkan Tuhan, yakinlah bahwa itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya begitu aja. Ketika kita lakukan itu berarti kita ada pada jalur yang pas. Rel kita tidak bengkok Bapak Ibu Saudara. Ingat, yang mau daftar atur sendal sekolah minggu ke Mbak Yesi kan gitu. Mudah itu. Semua yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan kita berpikir semua yang kita lihat di gereja begitu, tidak. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kembali ke belakang bahwa penyembahan itu adalah gaya hidup. Tetapi semua yang kita lakukan di tempat ini adalah baik sekali di hadapan Tuhan. Karena dengan semua ini kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih kusuk lagi begitu ya. Rasanya sudah dekat sekali dan sampai kepada Tuhan. Catatannya begini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita lebih perbaiki hidup kita untuk lebih menyenangkan Tuhan lagi. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, terima itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya itu kalau di rumah senang nyapu ngepel itu saya senang sekali. Setiap pulang dari mana-mana, ya toh, saya tanya sama istri, sudah dipel belum? Sudah disapu belum? Kalau belum, malam pun saya juga sapu. Ya karena saya sudah dibentuk dari awal waktu di sekolah teologi juga begitu. Nyapu, ngepel, ngosek WC itu enggak masalah. Tidak ada gengsi lagi dalam hidup saya. Kenapa? Karena ketika saya melakukan itu Bapak Ibu Saudara, WC-nya bersih, orang mau ke gereja menyembah Tuhan enak. Tidak jadi batu sandungan. Ketika masuk rumah, rumahnya bersih, istri senang. Senyum kan begitu. Kalau istri senyum, imun saya menjadi kuat. Amin. Kan begitu. Loh iya, sekarang semuanya bicara imun ya, yang di rumah juga gitu. Kalau istrinya cemberut, imun menurun kan begitu, hati-hati. Nah ini ya, pelajaran baru nih Bapak Ibu, ya Bapak Gembala. Makanya senyum ya, saya juga begitu di rumah, saya candain istri, anak-anak begitu, supaya imun kita naik ya. Corona ini melawannya imun kan begitu. Baik Bapak Saudara. Ini lebih penting lagi, penyembahan itu bukan untuk kepentingan kita. Ya, catat. Penyembahan yang kita lakukan itu bukan pentingnya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan begitu. Terus ada begini, ini pandangan yang salah, saya harus sampaikan. Ketika menyembah Tuhan di gereja atau pulang dari gereja, Pak saya itu enggak dapat apa-apa ketika menyembah Tuhan. Yang satu lagi bilang, saya menyembah Tuhan dapat banyak hal begitu. Coba kita berpikir.
Kalau orang menyembah itu sesungguhnya harus memberikan sesuatu kepada yang disembah, betul? Harus disenangkan yang disembah, bukan untuk kita. Ketika kita menyembah Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan, tapi kita berkata saya tidak dapat apa-apa begitu. Saya dapat banyak hal. Ini pandangan yang salah Bapak Saudara. Ketika kita menyembah Tuhan harusnya apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan. Hati-hati, kalau kita punya pikiran, oh saya tidak dapat apa-apa yang menyembah Tuhan hari ini, motivasimu salah. Motivasi kita salah. Ada hal yang harus dibereskan. Ada kepentingan diri sendiri untuk membanggakan dan mengambil kemuliaan bagi kita. Saya harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara, koreksi dalam hati saya. Tadi pagi sampai pagi itu tidur itu Bapak Saudara saya itu hanya membayangkan Tuhan, saya mau bicara apa begitu. Tidur-tidur ayam sambil khotbah dalam hati. Ya, saya bergumul Bapak Saudara, jujur. Ya. Jangan sampai apa yang saya sampaikan ini tidak jadi berkat. Pesan tidak sampai, waduh ini repot. Ingat, ketika kita menyembah Tuhan, yang di rumah, yang di sini, saya tidak dapat apa-apa. Salah tujuanmu menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan itu harusnya Tuhan yang disenangkan. Yesaya pasal 29 ayat 13. Nah, sekarang bagian Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya mau minta Mbak Priscila ya, sama Rizky begitu. Mari dibuka. Suara yang keras. Mic-nya bagus toh? Kalau tidak bagus tak ganti nanti. Ya, silahkan Mbak Priscila. Yesaya 29 ayat 13, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang lain boleh menyimak firman Tuhan yang akan dibacakan. Oke, terima kasih. Saya ulangi supaya lebih jelas begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Mari kita menyembah Tuhan itu dengan tulus. Mari kita melakukan sesuatu hal, pekerjaan apapun yang menyenangkan Tuhan itu dengan tulus hati. Tidak usah ada embel-embel yang lain. Firman Tuhan mengatakan loh, jangan sampai itu hanya ada di bibir kita saja. Jangan sampai itu hanya menjadi hafalan dalam perkataan kita. Tetapi mari keluar dari hati kita yang tulus. Saya mau agungkan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Kadang saya tidak tahan Bapak Saudara. Saya kalau malam bangun begitu, istri saya tidak tahu. Ketika saya datang, karena kalau saya nangis ketahuan kan malu saya. Gengsi kan, laki-laki nangis gitu ya. Tapi kalau saya nangisnya malam hari, supaya istri anak tidak tahu gitu kan. Nanti kalau saya nangisnya malam, nangisnya siang, anak saya tahu gimana kan gitu. Pak, kenapa gitu kan. Tapi saya datang kepada Tuhan malam hari, yang lain sudah tidak ada dan saya menangis di hadapan Tuhan. Itu lebih baik. Saya ingin punya kedekatan dengan Tuhan. Pengen punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa curhat sama Tuhan. Dari ketulusan hati begitu ya. Ada banyak beban yang harus kita sampaikan sama Tuhan. Ada banyak hal persoalan yang harus kita sampaikan kepada Dia. Jangan sampaikan sama orang lain. Bisa kepanjangan. Sampai saja sama Tuhan. Dan Dia mau menolong hidup kita. Yesaya 29 memberikan pemahaman kepada kita. Kalau menyembah Tuhan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, lakukan dengan tulus. Ngatur sekolah sendal itu mudah sekali, tidak sulit. Kalau sekarang diperintah, oh iya, gampang saja pelayanan itu. Lakukan dengan tulus. Terima tamu, yang lain semuanya. Apa yang Tuhan percayakan, WL singer, pemain musik, semuanya. Lakukan dengan tulus. Karena ketika kita lakukan itu Tuhan disenangkan. Bapak Saudara, firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang percaya.
bukan hanya untuk sebagian, untuk saya juga. Firman itu pedang bermata dua. Kena dulu, baru kena orang lain. Kan begitu? Yang berikutnya begini, penyembahan itu bukanlah bagian dari hidup kita. Tapi penyembahan adalah hidup kita sendiri. Jangan kita berpikir bahwa penyembahan itu hanya sebagian dari hati saya, Pak. Hanya sebagian saja ketika saya melangkah ke sana, tidak bisa. Kalau tadi dikatakan gaya hidup, sekarang penyembahan lebih dalam lagi bahwa penyembahan itu adalah hidup kita sendiri. Bukan sebagian. Paham nggih? Paham ya? Bukan hanya sebagian. Tetapi seluruh hidup kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Makanya kembali ke belakang. Ketika kita melakukan segala sesuatu, tindakan, pekerjaan apapun yang menyenangkan Tuhan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Saya baca begini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saya ulang lagi. 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ayat ini bicara bahwa dengan kesungguhan hati seluruh hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagian. Cari wajahnya Tuhan. Kalau cari wajah dapatnya apa? Ya wajahnya Tuhan. Kalau kita cari Tuhan dapatnya apa? Pasti dapatnya juga Tuhan. Penyembahan tidak hanya sebagian hidup kita, tetapi penyembahan adalah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka itulah penyembahan yang sesungguhnya. Penyembah-penyembah yang benar itu adalah seluruh hidup kita. Setiap aktivitas, setiap kegiatan kita bisa diubah menjadi tindakan penyembahan bila kita lakukan untuk kemuliaan dan kesenangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati kita itu membedakannya agak sulit. Bahasa gaulnya itu beti, beda-beda tipis, ya. Tipis banget antara untuk kita sendiri dan untuk Tuhan. Beti Bapak Ibu Saudara, beda tipis. Tapi ketika kita bisa menilik hati kita lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara, benar enggak nih apa yang saya lakukan? Ada sedikit kebanggaan dalam hidupku. Ketika itu ada, cepat-cepat datang sama Tuhan minta ampun. Itu jalan keluarnya. Setiap aktivitas kita bisa diubahkan untuk menjadi sebuah penyembahan ketika kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya sekeluarga punya komitmen untuk terus memuliakan Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Saya pikir ini juga berlaku untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk apa kita melakukan yang baik? Untuk apa kita setia sama Tuhan? Kalau bukan supaya Tuhanmu itu disenangkan. Tidak ada yang lain. Terus rahasianya bagaimana? 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Nah ini penting, kita baca lagi. Demikian bunyi firman Tuhan 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu rahasianya Bapak Saudara. Kita kembali ke belakang, semua aktivitas yang menyenangkan Tuhan, semua aktivitas yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan, itu caranya untuk menyembah kepada Tuhan. Apa itu bentuknya? Kita tahu. Ketika kita bekerja, ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, bertemu dengan siapapun Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita sama, gaya kita sama dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, itulah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, maka tujuan hidup kita diciptakan itu sampai
kepada apa yang dia inginkan. Kita diciptakan untuk kesenangan Allah. Segala aktivitas yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu adalah penyembahan kita kepada Dia. Dan ketika kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, tujuan kita sampai. Penyembahan itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sudah sampai pada yang terakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, pesan yang saya sampaikan ini sampai kepada kita sekalian. Amin. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan segala yang kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita menyanyi satu lagu hari ini? WL Singer, pemain musik, mari saya undang. Jemaat di rumah, mari kita menyanyi satu pujian untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Kita menyanyi, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Inilah hati kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Kami mau senangkan Tuhan hari ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya itu kerinduanku ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami menyembah, bersyukur pada-Mu. Terima kasih.
pengampunan-Mu, buat pemulihan-Mu, buat rahmat-Mu, buat tujuan yang Tuhan beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berterima kasih buat kesembuhan, buat kesehatan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu, buat panggilan dan pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini ya Bapa, Engkau meneguhkan setiap kami bahwa kehidupan yang Kau hadirkan di dalam dunia hanya untuk menyenangkan Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang ada di sini, di rumah kami masing-masing ada sebagai satu kebetulan, tetapi dalam rancangan Tuhan semuanya menjadi kesukaan bagi-Mu. Ajar kami untuk mencapai dan memenuhi tujuan panggilan Allah. Apapun yang kami kerjakan di keseharian kami menjadi sebuah pengabdian yang menyukakan hati Tuhan. Sebagai suami, istri, anak-anak, karyawan, pengusaha, pegawai, sebagai apapun juga setiap hari, kami ingin menjadikan hari-hari hidup kami adalah hari yang menyenangkan Tuhan. Segenap hidup kami, baik waktu kami bersuka cita, baik waktu kami sakit, waktu kami berbeban berat, hidup kami milik Tuhan, dan kami selalu mengingatkannya bahwa hidup kami milik Engkau sekarang sampai selamanya. Teguhkan hati dan hidup kami untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Mu seumur hidup kami. Secara khusus kami berdoa sekali lagi buat saudara-saudara kami yang masih isoman. Biarlah tangan Tuhan meneguhkan, menguatkan hati mereka, memberkati mereka dengan kesembuhan, dengan keselamatan yang abadi. Bangkitkan hati kami, iman kami ya Tuhan. Jamah dan berkati mereka. Kami juga bersyukur buat saudara-saudara kami yang sudah sembuh dan pulih. Tuhan sudah menolong mereka. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami terus mau berdoa bagi sesama bangsa kami di hari-hari ini. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas kota kami, kabupaten kami, provinsi Sumatera Selatan, bahkan negeri kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap upaya pemerintah untuk menuntaskan vaksinasi kepada seluruh penduduknya. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati sehingga seluruh upaya ini boleh mencapai maksimal. Berterima kasih buat Pulau Bali yang sudah lebih 85% penduduknya divaksin. Pulau untuk DKI Jakarta yang sudah 70 lebih. Kami berterima kasih. Biarlah itu terjadi juga untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi yang lain yang masih membutuhkan vaksinasi. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah masyarakat Indonesia boleh menerimanya. Dan lebih dari itu, kami semua menjaga hidup kami dengan sungguh-sungguh. Ketika kami di rumah, di tempat kerja, di tengah keramaian, Tuhan membentengi kami semua. Berkati semua pelayan Tuhan yang pagi hari ini sudah melayani
para pemuji, pemusik, multimedia. Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani firman, memberkati kami semua yang seberapa kami yang ada di gereja. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan turun atas kami. Yang di rumah-rumah, di kota manapun kami, Tuhan memberkati setiap kami. Sehingga kehadiran Tuhan dalam keluarga menjadi kesukaan dan berkat yang sempurna. Kami juga berdoa buat orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usianya. Tuhan menolong memberkati mereka agar tetap sehat dan kuat, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti dalam situasi baik dan normal. Terima kasih banyak Bapa. Persembahan-persembahan syukur kami persembahkan hanya bagi Tuhan, Allah yang layak menerimanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan, kebesaran sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri dan kita akhiri dalam doa berkat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang diam bersama dengan kita, menyertai kita siang dan malam, menguatkan hati kita, membangkitkan roh kita untuk mengasihi dan melakukan kehendak-Nya, untuk berkarya dan menjadi terang dimanapun engkau berada, seumur hidupmu di bumi, sampai kita semua dibawa masuk dalam kemuliaan-Nya, di rumah Bapa yang kekal, selamanya bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Silakan bersatu teduh. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengundang istri saya juga untuk ada di sini dan menyapa Bapak Ibu jemaat ya. Puji Tuhan. Yang di gereja boleh berdiri di sini? Ya. Pak Tondo, Bu Piga, Pak Hendy yang berdoa tadi ya. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom itu Pak Robert ya sama Ibu Tumiar, puji Tuhan. Oke. Bang Alek, Kartini, Ama Ayen, Pak Adi dan Ibu Dewi ya, shalom ya. Pak Wijaya, Pak Budi, Mbak Tari, terus Mbak Tri ya. Itu yang bukan Atet dan Yanti itu ya, kecil kali Atet dan Yanti. Ya Natalia ya, Alen, kemudian Mbak Ana, ya, saya ke bawah aja. Ya Mbak Ana ya, puji Tuhan. Esther ya, puji Tuhan. Pak Marudut di Lampung ya, sama Ibu Nita, puji Tuhan. Bu Ros, Yakub dan Christine,
Afai, Sonya ya. Pak Sipahutar sudah sehat ya. Kasih kesaksian ya. Ya, Pak Sipahutar kasih kesaksian dia udah sehat ya. Oke, Nora ya, Asyong, Yanti, Tatan, Penny, Agnes, Meryl dan Bro Leket ya. Pak Ferdi, sekeluarga, Soneli dan Disna ya. Ci Afa sehat ya, puji Tuhan. Ya, Pak Jega ya dan Ibu. Kita juga doa buat Bapak orang tua dari Pak Sega yang dirawat di Palembang supaya Tuhan tolong dalam isomannya ya. Doa juga buat Bu Nikun, ya Indro dan Yuli ya. Partono. Ya. Vivo siapa ya? Oh, ini. Si Hite, ya Bang Hite ya. Ya, Bang Hite ya. Ya, Rizky dan Priscila ya. Puji Tuhan. Bang Alen dan Ika ya, Mas Widodo dan Sulis ya. Ya, Pak Nur sekeluarga. Puji Tuhan. Ya, Lukman, puji Tuhan ya. Pedor di Martapura apa di Batu Raja? Ya, Limo ya, puji Tuhan. Pak Tonang, Bu Risma, Tony dan Ria, puji Tuhan. Ating, Bu Rating sudah sehat, Bu Rating, Susi. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Cime ya, Tuhan berkati. Ya. Ifebe ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu ya. Yang tidak sempat buka, oh ya Opung Huta Barat, ada juga Aceh ya. Tuhan memberkati semuanya.